Halo guys, saya akan menjelaskan materi tentang distribusi probabilitas binomial, distribusi pergeometrik, dan distribusi Poisson. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu distribusi probabilitas binomial. Pengertian distribusi probabilitas binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam percobaan ya atau tidak, berhasil atau gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas. Distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel dari jumlah populasi. Ciri-ciri distribusi binomial sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing percobaan hanya mempunyai dua kemungkinan, misal sukses gagal, sehat sakit, atau hidup mati. Yang kedua, hasil dari masing-masing percobaan adalah saling bebas atau independen antara satu dengan lainnya. Yang ketiga, probabilitas sukses atau disimbol dengan P adalah tetap antara satu percobaan dengan percobaan lainnya. Probabilitas gagal atau disimbol dengan Q adalah 1 kurang P. Yang keempat, probabilitas sukses biasanya adalah probabilitas yang sering terjadi. Definisi distribusi probabilitas binomial, rumusnya yaitu B, X, dan P sama dengan kombinasi dari N, X dikali P pangkat X dikali I pangkat N kurang X. Untuk X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan keterangan di bawah sini yaitu N sama dengan banyaknya ulangan atau percobaan, X sama dengan banyak keberhasilan dalam percobaan, P sama dengan peluang berhasil pada setiap ulangan atau percobaan, Q peluang gagal sama dengan 1 kurang P pada setiap ulangan atau percobaan. Untuk memudahkan membedakan P dengan Q, terlebih dahulu harus dapat menetapkan mana kejadian sukses, mana yang gagal. Ditetapkan bahwa kejadian yang ditanyakan adalah kejadian sukses. Contoh soalnya, tentukan peluang mendapatkan mata 1 muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali sebuah dadu setimbang, dengan catatan kejadian sukses atau berhasil sama dengan mendapatkan mata 1. Langsung saja kita tulis di sini, X sama dengan 3 kali munculnya mata 1, N sama dengan 5, percobaan pelemparannya sebanyak 5 kali, P sama dengan 1/6, Q-nya sama dengan 1 kurang 1/6 sama dengan 5/6. Langsung saja kita tulis rumusnya di sini, B, X, dan P sama dengan kombinasi N, X dikali P pangkat X dikali I pangkat N kurang X. Langsung kita kasih masuk saja di sini, X sama dengan 3, N sama dengan 5, P-nya sama dengan 1/6, sama dengan kombinasi 5, 6 dikali P yaitu 1/6 pangkat X sama dengan 3 dikali Q, Q-nya 5/6 di pangkat 6 kurang N kurang X yaitu 5 kurang 3 sama dengan 2, sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial dikali 25 per 7776 sama dengan 10 kali 0,003215, hasilnya 0,03215. Langsung selanjutnya kita ke materi distribusi probabilitas hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik merupakan salah satu distribusi berupa acak diskrit yang penting. Ahli statistik sering menggunakan distribusi hipergeometrik untuk melengkapi jenis analisis yang dapat dibuat dengan menggunakan distribusi binomial. Nah, ini adalah perbedaan antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik. Distribusi binomial berlaku hanya untuk percobaan di mana uji coba dilakukan dengan pengembalian atau with replacement. Sedangkan distribusi hipergeometrik hanya berlaku untuk percobaan di mana uji coba dilakukan tanpa pengembalian.
atau without replacement. Di sini ada distribusi hipergeometrik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hipergeometrik merupakan distribusi diskrit. Yang kedua, setiap hasil atau outcome terdiri dari keberhasilan atau kegagalan. Yang ketiga, pengambilan sampel atau sampling dilakukan tanpa pengembalian. Yang keempat, populasi atau N besar adalah terbatas dan diketahui. Dan yang kelima, jumlah keberhasilan dalam populasi atau K kecil diketahui. Definisi distribusi hipergeometrik. Suatu distribusi peluang variabel acak di mana banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N kecil yang diambil dari N besar benda yang mengandung K kecil yang disebut sukses dan N besar kurang K disebut gagal. Dan inilah adalah rumus untuk menghitung distribusi hipergeometrik. Contoh soalnya, suatu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Cara sampling kotak ialah dengan memilih 5 suku cadang secara acak dari dalamnya dan menolak kotak tersebut bila diantaranya ada yang cacat. Berapakah peluang mendapatkan tepat satu yang cacat dalam sampel berukuran 5 bila kotak tersebut berisi 3 yang cacat? Nah, langsung saja kita pakai rumus untuk menghitung distribusi hipergeometrik di sini. Dengan menggunakan distribusi hipergeometrik untuk N kecil sama dengan 5, N besar sama dengan 40, K kecil sama dengan 3, X sama dengan 3. Peluang mendapatkan suatu yang cacat adalah, kita kasih masuk saja di sini, 1, X sama dengan 1, N besar sama dengan 40, N kecil sama dengan 5, X K kecil sama dengan 3, sama dengan di sini K sama dengan 3, X sama dengan 1 dikali N besar kurang K, 40 kurang 3 sama dengan 37, N kecil kurang X, 5 kurang 1 sama dengan 4, per N besar sama dengan 40, N kecil sama dengan 5, sama dengan hasilnya 0,3011. Distribusi hipergeometrik. Nah, di sini adalah teorema untuk menghitung rataan dan variansi distribusi hipergeometrik. Nah, yang di atas adalah rumus dari rataan dan di bawah ini adalah rumus dari variansi. Contoh soal, suatu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Cara sampling kotak ialah dengan memilih 5 suku cadang secara acak dari dalamnya dan menolak kotak tersebut bila diantaranya ada yang cacat. Cari rataan dan variansi variabel acak tersebut. Nah, di sini yang dicari rataan dan variansi. Jadi kita akan menggunakan rumus rataan dan variansi. Langsung saja kita kasih masuk rumus rataan di sini. N kali K per N besar, yaitu N-nya sama dengan 5 dikali K sama dengan 3 per N besar, itu N besarnya 40, sama dengan hasilnya 0,375. Dan variansinya langsung saja kita kasih masuk rumusnya dan kita kasih masuk di sini 40 kurang 5 per 40 kurang 1 dikali N kecil dikali 5 dikali 3 per 40 dikali 1 kurang 3 per 40 sama dengan 0,3113. Materi selanjutnya, distribusi probabilitas Poisson. Nah, kapan distribusi Poisson ini digunakan? Jika parameter N kecil sangat besar atau lebih dari 50, sedangkan P kecil
atau kurang dari 0,1. Sulit menggunakan pendekatan binomial. Percobaan Poisson. Jika suatu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu, percobaan itu disebut percobaan Poisson. Ciri-ciri distribusi Poisson sebagai berikut, yaitu yang pertama, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil sebanding dengan panjangnya waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar waktu atau daerah tersebut. Dan yang ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Distribusi Poisson. Jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Bila X kecil menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu, dan E sama dengan 2,7118. Maka rumus distribusi Poisson adalah, yaitu di sini sudah tertulis, P kali X sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X sama dengan X. Rumusnya P dikali X sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial, dimana keterangannya yaitu Px sama dengan probabilitas segala sukses, lambda sama dengan rata-rata keberhasilan sama dengan N, X sama dengan banyaknya unsur berhasil dalam sampel atau variabel random discrete, E sama dengan konstanta sama dengan 2,7182, N sama dengan jumlah ukuran populasi, T sama dengan banyaknya satuan waktu. Probabilitas proses Poisson. Probabilitas terjadinya suatu kedatangan yang mengikuti proses Poisson dirumuskan sebagai berikut. Itu yang ada di sini. E pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat X per X faktorial. Keterangan lambda sama dengan tingkat kedatangan rata-rata persatuan waktu, T sama dengan banyaknya satu waktu, X banyaknya kedatangan dalam T satuan waktu. Contoh soal, sebuah toko perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru mencatat rata-rata penjualan sepatu setiap harinya 20 buah. Jika permintaan sepatu mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan berikut? A 10 sepatu, B 30 sepatu. Dan saja kita tulis di sini, diketahui lambda sama dengan 20, A X-nya sama dengan 10. Rumusnya tadi E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial sama dengan E nya 2,7188 pangkat min 20 kali 20 pangkat 10 per 10 faktorial, hasilnya 0,005814. Yang B X sama dengan 30 sama dengan E nya yaitu tadi 2,7188 pangkat lambda min 20 dikali 20 pangkat 10 per 30 faktorial, hasilnya 0,1. Demikian penjelasan dari materi
materi probabilitas binomial, hipergeometrik, dan Poisson. Sekian dan terima kasih.